Kalau seseorang dalam kehidupan sehari-harinya dia sekuat tenaga untuk tidak melakukan dosa-dosa besar, dosa-dosa besar, maka Allah Subhanahu wa taala dengan sebab itu, dengan sebab kita menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, kalian dilarang untuk melakukan dosa besar, kemudian kalian menjauhi dosa-dosa besar itu, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka aku, maksudnya adalah Allah, akan menghapus dari kalian sayyi'atikum, dosa-dosa kecil kalian. Salatullah, salamullah, alal hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, fasayyi'atu indahu bil misli wal hasanatu du'ifat bil fadli wa bijdina bin lil kabair tughfaru saghairun wa jalwudu yukaffiru wal yawmul akhir thumma hawlul mawqifi haqqun fa khafif ya rahimu was'ifi wa wajibun akhdhul ibadi suhufa kama minal qur'ani nasan urifa wa mithlu hadzal waznu wal mizanu fatuzanul kutubu awil a'yanu kada siratu fal ibadu mukhtalif mururuhum fasalimun wa muntalif wal arshu wal kursiyyu thumma al qalamu wal katibun al-lawhu kullun hikamu la lihtiyajin wa bihal imanu yajib alaika ayyuhal insanu wan naru haqqun ujidat kal jannati fala tamil li jahidin dhi jinnati daru khuludin li sa'idi wa syaqi mu'adzabun muna'amun mahma baqi. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita mampu untuk melaksanakan amal kebaikan, yaitu berupa hadir dalam majelis ilmiddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal yang kita lakukan ini dan membalasnya dengan pahala yang sempurna nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah.
Hadirin rahimakumullah. Mari kita mulai ngaji kita. Dengan tidak lupa saya mengingatkan kepada kita semuanya untuk mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa bijtinabin lil kabairi tughfaru saghairan wajal wudu yukaffiru wa bijtinabin lan kelawan oleh ngedoine wong lil kabairi maring pira-pira dosa gedhe tughfaru den sepuro apa saghairun pira-pira dosa cilik wajah lan wastaqa ing dalam hadis apa al wudu iku yukaffiru bisa ngelebur apa wudu ing dosa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang masalah dosa besar dan dosa kecil. Berdasarkan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, seseorang yang menjauhi dosa-dosa besar, seseorang yang berusaha dia menjauhi dosa-dosa besar dan dia menjauhi dosa-dosa besar itu, maka dosa-dosa kecilnya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau seseorang dalam kehidupan sehari-harinya dia sekuat tenaga untuk tidak melakukan dosa-dosa besar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab itu, dengan sebab kita menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, kalian dilarang untuk melakukan dosa besar, kemudian kalian menjauhi dosa-dosa besar itu, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka aku, maksudnya adalah Allah, akan menghapus dari kalian sayyi'atikum, dosa-dosa kecil kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan memasukkan kalian ke dalam surga. Tempat yang mulia artinya adalah ke dalam surga. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat ini ada kalimat kabair, kemudian ada kalimat sayyiat. Al-kabair yang dimaksud adalah dosa-dosa besar, sayyiatikum artinya adalah dosa-dosa kecil kalian. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dalam ayat yang lain juga disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Dalam surat An-Najm 32. Alladzina yajtanibuna kabairal itsm wal fawahish, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahish, dan perbuatan-perbuatan yang keji, illal lamam, disebutkan illal lamam, selain al-lamam. Di sini para ulama tafsir menjelaskan al-lamam artinya adalah dosa-dosa kecil. Illal lamam, selain dosa-dosa kecil, inna rabbaka wasi'ul maghfirah, maka sesungguhnya Tuhan kamu adalah zat yang luas ampunannya. Artinya dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seseorang yang menjauhi dosa-dosa besar, itu akan diampuni
oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu perkara yang wajib kita imani karena disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang masalah itu. Karena itulah kita katakan seseorang yang mati dalam keadaan dia tidak memiliki dosa-dosa besar. Dia dalam keadaan bertakwa, tidak melakukan dosa-dosa besar atau pernah melakukan dosa besar, tetapi ketika dia mati telah bertaubat dari dosa-dosa besarnya itu, maka dia akan masuk surga tanpa azab. Kenapa? Karena dosa-dosa kecil yang dilakukannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita, menggambarkan kepada kita betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin bagaimana kita mengetahui bahwa perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia pahalanya dilipat gandakan sampai 10, 700 bahkan lebih. Nah, sekarang dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu juga bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kecil bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Bahkan sebagian dosa-dosa kecil itu juga bisa dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Banyak amalan-amalan kebaikan yang bisa meleburkan dosa-dosa kecil. Bahkan dosa besar itu juga bisa dilebur dengan perbuatan kebaikan tertentu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dua ayat yang tadi kita sebutkan dalam surat An-Nisa dan juga dalam surat An-Najm, para ulama kemudian bersepakat. Bahwa dosa-dosa itu ada dua. Bahwa dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu ada dua, dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama namanya adalah kabirah, jamaknya kabair, yaitu dosa-dosa besar. Yang kedua namanya shaghirah, jamaknya shaghair, yaitu dosa-dosa kecil. Jadi shaghirah, shaghair, kabirah, kabair. Nah, kita sebutkan mufrad dan jamaknya agar tidak salah. Nanti kalau dijamakkan menjadi kibar atau menjadi sighar, nanti maknanya bisa berbeda. Nah, jadi yang pertama adalah kabirah, jamaknya kabair, dosa-dosa besar. Dan yang kedua adalah shaghirah, jamaknya shaghair, yaitu dosa-dosa kecil. Jadi ada dosa-dosa itu yang tergolong sebagai dosa besar dan ada dosa-dosa yang tergolong sebagai dosa kecil. Dosa-dosa dasarnya adalah ayat tadi yang tadi dikatakan di dalam ayat tadi dikatakan nukaffir ankum sayyiatikum. Di awalnya disebutkan intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, dosa besar. Kemudian nukaffiru ankum sayyiatikum, itu dosa kecil. Berarti dosa ada dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Kemudian dalam ayat yang tadi alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish, ini dosa besar. Kemudian ada kata illal lamam, itu dosa kecil. Maka sepakat para ulama untuk mengatakan bahwa dosa-dosa yang dilakukan manusia itu ada kalanya dosa besar dan ada kalanya dosa kecil. Dosa-dosa besar kaidahnya adalah setiap dosa yang di dalam nas Al-Quran, hadis, kemudian ijma dinyatakan dia termasuk dosa besar, maka dia adalah dosa besar. Ini yang pertama.
batasannya, batasan dari dosa besar. Yang pertama, dosa besar adalah dosa-dosa yang di dalam Al-Quran, hadis maupun ijma ada kan di dalam Al-Quran atau hadis itu disebutkan ada hadnya bagi orang yang melakukannya. Had itu hukuman yang sudah ditentukan syarak bagi orang yang melakukan perbuatan yang haram. Misalnya orang yang membunuh diqisos, kemudian ada orang yang berzina dirajam, kemudian ada orang yang misalnya melakukan zihar, misalnya ada hukum, ada hadnya, hadduz zihar. Ada orang yang melakukan qadzaf, kemudian ada hadnya. Maka dosa-dosa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis itu ada hadnya, ada hukuman yang telah ditentukan oleh syarak, maka dosa-dosa tersebut tergolong sebagai dosa-dosa besar. Kemudian yang ketiga, yaitu dosa-dosa yang sangat yang dikatakan yang sangat diingkari dan dikatakan dalam Al-Quran atau hadis azabnya sangat berat. Azabnya berat. Jadi dosa ini sangat diingkari dalam Al-Quran dan hadis, dan dinyatakan bahwa orang yang melakukannya mendapatkan ancaman yang berat, azabun syadid atau azabun alim. Kalau disebutkan ancamannya adalah azab yang pedih, azab yang berat, berarti dosa tersebut tergolong sebagai dosa besar. Hadirin rahimakumullah. Adapun dosa-dosa yang enggak seperti itu, maka tergolong sebagai dosa kecil. Kalau ada dosa, enggak ada disebutkan dalam Al-Quran, hadis atau ijma sebagai dosa kecil, dan pelakunya tidak ada ancaman, tidak ada hadnya, ancaman hadnya enggak ada, ancaman azab beratnya juga enggak ada, maka dosa-dosa semacam itu tergolong sebagai dosa-dosa kecil atau shaghair. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosa-dosa besar itu seperti syirik misalnya. Itu sudah jelas, bahkan dosa terbesar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang yang mati dalam keadaan syirik itu. Dia enggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, ini dosa terbesar, dosa kufur, baik dosa kufur yang mengandung unsur syirik ataupun kufur yang tidak mengandung unsur syirik. Dua-duanya adalah dosa terbesar yang tidak ada yang melebihinya. Yang apabila seseorang mati dalam keadaan kufur ini, maka dia tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, dosa terbesar setelah kufur adalah membunuh seorang muslim tanpa hak. Membunuh seorang muslim tanpa hak. Ini juga tergolong sebagai dosa besar. Kemudian ada dosa setelah itu adalah dosa berzina. Ini juga tergolong sebagai dosa besar. Ada lagi dosa melakukan sihir. Kemudian dosa durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian ada dosa minum khamr. Kemudian ada dosa berjudi. Kemudian ada dosa melakukan riba, dan seterusnya dari yang termasuk dosa-dosa besar. Seperti tadi kita sebutkan qadzaf, menuduh orang lain melakukan zina, qadzaf, atau melakukan zihar terhadap istrinya,
ini juga tergolong sebagai dosa-dosa besar. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang dosa yang paling besar. Beliau ditanya, salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayu dzambi a'zam indallah. Nah, di sini ada kata-kata a'zam yang menunjukkan bahwa dosa-dosa yang akan disebut oleh Nabi itu adalah dosa besar. Sahabat bertanya, dosa apa yang paling besar menurut Allah? Qala anta ja'ala lahu niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu yang pertama, apabila kamu menjadikan sekutu bagi Allah, apabila kamu menjadikan serupa bagi Allah, padahal dia telah menciptakan kamu. Kamu menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Allah telah menciptakan kamu. Artinya dosa syirik. Dosa syirik ini tergolong sebagai dosa terbesar. Kemudian sahabat itu bertanya, kemudian apalagi wahai Rasulullah? Tsumma ayyun? Kemudian qala Rasulullah, an taqtula waladaka takhafu an ayat'ama ma'aka. Yaitu apabila kamu membunuh anakmu karena takut anak kamu itu akan makan bersamamu. Nah, ini berarti dosa membunuh seorang muslim tanpa hak ini menduduki peringkat yang kedua. Karena itu kita harus mewaspadai pemahaman sebagian orang yang keliru terhadap sebuah ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Sebagian orang memahami ayat ini dengan mengatakan bahwa fitnah dengan pengertian menfitnah orang lain, yaitu mengatakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang tersebut, kemudian dia mengatakan orang tersebut nggak melakukan A, kemudian dia bilang dia telah melakukan A. Itu biasa disebut dalam bahasa Indonesia fitnah. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai fitnah. Nah, ketika membaca ayat wal fitnatu asyaddu minal qatl, kemudian dia mengatakan bahwa menfitnah itu dosanya lebih berat daripada membunuh seorang muslim tanpa hak. Sehingga dia kemudian mengatakan kepada temannya yang menfitnah, jangan kamu menfitnah saya. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dia mengatakan, pakai dalil, dia mengatakan seperti itu. Dengan anggapan bahwa menfitnah itu memang betul-betul lebih berat, lebih besar dosanya daripada membunuh. Nah, ini adalah kesalahpahaman. Karena para ulama tafsir menjelaskan bahwa al-fitnah dalam ayat wal fitnatu asyaddu minal qatl, wal fitnah ay asyirku. Fitnah artinya adalah syirik. Wal fitnatu asyaddu minal qatl artinya dan syirik itu lebih berat dosanya daripada dosa membunuh seorang muslim tanpa hak. Seperti urutan yang tadi kita sebutkan dalam hadis. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, dosa apa yang paling besar menurut Allah ya Rasulullah? Beliau mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ini dosa pertama yang terbesar syirik. Tsumma ayyun? Kemudian Rasulullah menjawab, antaqtula waladaka takhafu ayat'ama ma'aka. Dosa membunuh seorang muslim itu adalah di peringkat yang kedua, terbesar dari dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Para sahabat itu kemudian bertanya, "Tsumma ayyun?" Kemudian dosa apa lagi setelah itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antuzaniya halilata jarika," yaitu apabila kamu berzina dengan istri tetanggamu. Artinya berzina itu tergolong sebagai dosa terbesar setelah setelah membunuh seorang muslim tanpa hak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
tentang jumlah dosa-dosa besar, para ulama berbeda-beda dalam menyebutkannya. Ada yang menyebutkannya hanya sedikit, ada yang sampai ratusan dosa-dosa besar. Bahkan sebagian para ulama ada yang mengarang sebuah kitab langsung diberi judul Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dalam kitabnya itu beliau menyebutkan ratusan dari dosa-dosa besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa seperti misalnya riba, itu dosa besar, memakan riba, melakukan sihir, karena ada ancaman azab yang berat di dalam Al-Quran. Kemudian dosa memakan harta anak yatim, itu juga ada ancaman yang berat di dalam Al-Quran bagi orang yang melakukannya, maka tergolong sebagai dosa besar. Kemudian kalau zihar, kemudian qadzaf, itu tergolong sebagai dosa besar karena ada had untuk dosa-dosa tersebut. Intinya bahwa ukuran dosa-dosa itu tergolong sebagai dosa besar, yaitu apabila yang pertama ada nas yang menunjukkan bahwa dosa-dosa tersebut, nas dari Al-Quran, hadis maupun ijma, yang menunjukkan bahwa dosa-dosa tersebut sebagai dosa besar. Yang kedua, apabila ada had bagi orang yang melakukan dosa-dosa tersebut. Dan yang ketiga, apabila ada ancaman azab yang berat bagi orang yang melakukannya. Maka dosa-dosa tersebut tergolong sebagai dosa-dosa besar. Adapun selain itu, maka itu termasuk dosa-dosa kecil. Hadirin rahimakumullah, contoh dosa-dosa kecil, ya selain dosa-dosa yang besar. Contohnya misalnya seperti memandang aurat orang lain. Dia memandang aurat orang lain, maka ini sebagai dosa kecil. Atau seseorang misalnya menyentuh perempuan ajnabiyah, maka ini tergolong sebagai dosa kecil. Bersalaman tanpa hail dengan perempuan ajnabiyah tergolong sebagai dosa kecil. Dan banyak lagi dosa-dosa kecil yang lainnya. Tidak saya sebutkan, nanti salah paham, dikira kita mendorong untuk melakukan dosa-dosa yang kecil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan ini perlu kita sampaikan bahwa para ulama membagi dosa-dosa menjadi dua, besar dan kecil, ini bukan untuk mendorong orang melakukan dosa-dosa kecil. Termasuk saya tadi menyebutkan hanya dua, tidak banyak dosa kecil yang disebutkan, padahal dosa kecil jauh lebih banyak daripada dosa besar. Jauh lebih banyak dari dosa-dosa besar. Tetapi kita contohkan hanya dua saja, tidak lebih dari dua. Karena sebagian orang ada yang salah di dalam memahami. Ketika para ulama membagi dosa-dosa itu menjadi dosa besar dan kecil, dan itu adalah dalam rangka menjelaskan apa yang memang disebutkan dalam Al-Quran. Tadi sudah disebutkan dalam dua ayat tadi, dalam surat An-Nisa dan An-Najm, bahwa memang dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu memang ada dua, besar dan kecil, kabair dan shaghair. Memang seperti itu, maka para ulama menjelaskannya. Tetapi sebagian orang salah dalam memahaminya, mereka mengatakan bahwa pembagian dosa itu seakan-akan menyuruh kita untuk melakukan dosa-dosa kecil. Seakan-akan ketika kita menjelaskan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, seakan-akan dipahami, jauhilah dosa-dosa besar, lakukanlah dosa-dosa kecil. Nah, seakan-akan seperti itu. Nggak apa-apa, oh iya ya, dosa kecil. Nggak apa-apa saya lakukan. Nanti bisa lebur dengan wudhu misalnya. Nanti bisa lebur dengan perbuatan, dengan saya nanti puasa Asyura, atau saya puasa Arafah, maka bisa lebur semua dosa-dosa kecil itu.
Sebagian kemudian memahaminya seperti itu, sehingga mereka mempermudah dan meremehkan dalam melakukan dosa-dosa kecil. Malah nggak apa-apa, dosa kecil aja kok. Jangan itu dosa besar, jangan dilakukan. Ini nggak apa-apa, ini kan kecil. Kemudian masuk dalam peremehan dalam melakukan dosa kecil, dan itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Karena seseorang yang meremehkan dalam melakukan dosa-dosa kecil, maka dia dalam bahaya. Dia dalam bahaya artinya dia akan terperosok juga dalam dosa-dosa besar. Selain bahwa dosa-dosa kecil apabila dilakukan secara terus-menerus, sehingga dari sisi jumlahnya itu melebihi kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, maka dosa-dosa kecil itu menjadi dosa besar. Dosa-dosa kecil itu menjadi dosa besar apabila dia terus melakukannya dan jumlahnya melebihi dari kebaikan orang tersebut, maka menjadi dosa besar. Dan tadi kita sebutkan orang yang berani melakukan dosa kecil, maka dia selangkah lagi dia akan melakukan dosa besar. Seseorang yang berani melakukan dosa besar, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus dalam kekufuran. Karena itulah maka kita harus berusaha untuk menjauhi dosa-dosa kecil agar kita semakin terjauhkan dari dosa-dosa besar dan dari kekufuran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita juga hendaknya berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang makruh, agar kita tidak terjerumus pada dosa kecil. Kita menjauhi dosa kecil agar tidak terjerumus pada dosa besar, begitu seterusnya. Kita menjauhi hal-hal yang makruh, yang apabila kita kerjakan sebenarnya nggak ada dosa, tetapi apabila kita tinggalkan lillahi ta'ala maka akan berpahala. Maka yang seperti itu kita tinggalkan, maka insya Allah kita akan diselamatkan dari dosa-dosa kecil, apalagi dosa besar dan kekufuran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk pada yang berikutnya, wajah al-wudu'u yukaffiru. Ini memberikan isyarat kepada kita bahwa sebagian amal kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa kecil. Seperti yang tadi telah kita sampaikan, bahwa sebagian amal soleh yang dilakukan oleh seseorang, sebagian amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu bisa menghapus dosa-dosa kecil yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. Dan ini adalah salah satu bentuk luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha." Ikutilah perbuatan yang buruk. Ikutilah perbuatan yang buruk artinya kemaksiatan, dosa. Ikutilah perbuatan dosa dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus dosa yang kamu lakukan. Ini sebuah kaidah penting. Apabila kita melakukan sebuah dosa kecil, maka segera ikuti dengan perbuatan baik. Maka perbuatan baik yang kita lakukan setelah kita melakukan dosa-dosa kecil, maka Allah akan mengampuninya dengan sebab perbuatan baik yang kita lakukan. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan dosa kecil dengan dengan perbuatan baik, maka niscaya kebaikan akan bisa menghapus keburukan yang kamu lakukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam kitab ini
Al-Mu'allif Syekh Ibrahim Al-Laqani menjelaskan bahwa contohnya adalah wudu. Contohnya adalah wudu. Disebutkan di dalam hadis wajah, artinya waja'a al-wudu yukaffiru. Di sini karena nazam sehingga ada yang dihilangkan. Asalnya waja'a menjadi wajah. Al-wudu'u menjadi al-wudu. Enggak ada miyahnya. Yukaffiru menjadi yukaffir karena kepentingan wazan dalam sebuah syair. Ada penjelasan di dalam hadis tentang wudu, bahwa wudu itu akan bisa menghilangkan dosa-dosa kecil. Artinya meleburkan, menghapuskan dosa-dosa kecil. Bunyi hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu, fayatamadmadu, wa yastanshiqu, fayantathiru illa kharrat khataya wajhihi, wa fihi wa khayashimihi." Ini hadisnya panjang. Kita jelaskan satu persatu. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang menyempurnakan wudunya. Yuqarribu wudu'ahu, maksudnya dia menyempurnakan wudunya. Fayatamadmadu, kemudian dia berkumur-kumur. Dalam wudu itu berkumur-kumur. Wa yastanshiqu, kemudian dia mengambil air ke hidung, istinsyak. Fayantasir, kemudian dia membuang air yang ada dalam mulut dan hidungnya itu. Illa kharrat khataya wajhihi wa fihi wa khayashimihi, kecuali kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang ada pada wajahnya, pada mulutnya, dan pada hidungnya, itu semuanya terlebur. Dosanya berguguran bersama air. Jadi ketika kita berkumur, kemudian menghisap air ke hidung, kemudian kita keluarkan, maka dosa-dosa itu akan berjatuhan. Dosa-dosa yang ada di mulut, di hidung, itu akan berjatuhan. Thumma idza ghasala wajhahu kama amarahu Allahu illa kharrat khataya wajhihi min atrafi lihyatihi ma'al ma'. Kemudian jika orang tersebut membasuh wajahnya, dibasuh sebagaimana yang Allah perintahkan, batas-batas wajah yang diperintahkan, maka akan berjatuhan, berguguran dosa-dosa yang ada pada wajahnya. Akan berjatuhan melalui jenggotnya bersamaan dengan air. Jadi dosa-dosa pada wajah akan berguguran bersama air wudu yang kita basuhkan pada muka. Thumma yaghsilu yadayhi ilal mirfaqaini illa kharrat khataya yadayhi min anamilihi ma'al ma'. Kemudian dia membasuh kedua tangannya sampai ke siku, sampai ke dua siku. Maka dosa-dosa yang ada pada kedua tangannya itu berguguran bersama air melalui jari-jarinya. Sudah berguguran bersama air itu. Dosa-dosa tangan itu berguguran. Thumma yamsahu ra'sahu illa kharrat khataya ra'sihi min atrafi sya'rihi ma'al ma'. Kemudian dia mengusap kepalanya dengan air, dia mengusap kepalanya, maka dosa-dosa yang ada pada kepalanya itu berguguran bersama air yang berjatuhan pada ujung-ujung rambutnya. Tsumma yaghsilu qadamaihi ilal ka'baini illa kharrat khataya rijlaihi min anamilihi ma'al ma'. Kemudian dia membasuh kedua kakinya
sampai ke kedua mata kaki, maka dosa-dosa kakinya itu berjatuhan, berguguran melalui jari-jarinya bersama air yang mengalir dari sisa basuhan itu. Nah, sesuatu yang luar biasa. Ini disebutkan dalam hadis. Fadilah dari apa? Berwudu. Bahwa wudu itu bisa menghilangkan dosa-dosa kecil yang ada pada anggota badan kita. Yang ada pada anggota badan kita. Dosa-dosa yang biasa kita lakukan dengan mata kita, dengan lisan kita, akan berjatuhan tatkala kita membasuhkan air ke muka ketika berwudu. Dosa yang dilakukan oleh tangan kita, kaki kita akan berguguran apabila kita membasuhkan tangan dan kaki kita di saat kita berwudu. Sesuatu hal yang luar biasa, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dosa-dosa kecil ini yang dimaksud, yang berguguran ini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Selain wudhu juga ada amalan-amalan yang lainnya yang itu bisa menghapuskan dosa. Misalnya sholat, di antara Jumat, di antara Ramadan dengan Ramadan, disebutkan itu kafarat lima bainahunna. Itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, antara sholat wajib dengan sholat wajib lainnya, seseorang sholat maghrib sampai kepada isya, maka sholat tersebut bisa menghapus dosa yang dilakukan di antara dua sholat itu. Antara sholat isya dengan sholat subuh, subuh dengan zuhur, zuhur dengan asar, asar dengan maghrib, maka di antara sholat wajib yang dilakukan oleh seseorang itu bisa menghapus dosa yang dilakukan oleh seseorang di antara dua sholat tersebut. Ini lagi-lagi juga menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya tadi apa? Seseorang harus menjauhi dosa besar. Agar dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, as-salatul maktubatu ila salatil lati ba'daha kafaratun lima bainahuma wal jum'atu ilal jum'ati wasyahru ila syahri, yakni Ramadan ila Ramadan, kafaratun lima bainahuma. Semuanya bisa menghapuskan dosa yang dilakukan oleh seseorang di antara keduanya. Belum lagi apa? Puasa Ramadan, kemudian menghidupkan malam dengan sholat malam dan seterusnya, maka itu juga bisa menghapuskan dosa. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena atas dasar iman dan ikhlas karena Allah, mencari pahala Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat yang lain, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan malam dengan sholat malam dan lainnya, membaca Al-Quran dan lainnya di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa Arafah, beliau mengatakan yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, bahwa puasa Arafah itu, puasa tanggal 9 Zulhijjah, itu bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. 2 tahun diampuni dosa-dosanya dengan sebab berpuasa Arafah. Ketika beliau ditanya tentang puasa Asyura, beliau mengatakan yukaffirus sanatal madiyah. Puasa Asyura bisa menghapus dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu.
Ini semuanya amalan-amalan kebaikan yang apabila seseorang melakukannya maka akan menjadikan dosa-dosa kecil seseorang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara umum tadi telah kita sebutkan sebuah hadis, apabila kita mengikutkan atau melakukan perbuatan baik setelah kita melakukan dosa kecil, maka perbuatan baik itu akan melebur dosa-dosa yang kita lakukan, dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada dosa besar itu yang juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab perbuatan amal soleh tertentu. Yaitu contohnya adalah haji. Seseorang yang melakukan ibadah haji tentunya dengan memenuhi syurutul qabul yang kemarin kita telah sebutkan, yang melakukannya beriman, kemudian dia ikhlas dalam melakukannya, dia melakukan haji berdasarkan ilmu sehingga dia mendapatkan al-hajjul mabrur, haji yang mabrur. Di situ dia tidak melakukan, ketika dia melakukan haji, dia tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak melakukan kefasikan, tidak berkata-kata yang kotor, maka dia pulang dari haji dikatakan dalam hadis seperti seorang bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Artinya dia dalam keadaan bersih dari segala dosa termasuk dosa-dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hajja hadzal baita, falam yarfuth walam yafsuq, raja'a ka yaumi waladathu ummuhu." Barang siapa yang haji ke Baitullah, ke Ka'bah, kemudian dia tidak berkata-kata yang kotor dan tidak melakukan kefasikan, maka dia akan kembali dalam keadaan seperti pada hari ibunya melahirkan dia. Para ulama menjelaskan hadis ini menunjukkan bahwa haji memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain, yaitu bahwa haji itu bisa menghapus dosa-dosa besar. Kalau sholat tadi dia bisa menghapus dosa-dosa kecil, dikatakan tadi as-shalawatul maktubah, itu bisa menghapuskan dosa lima bainahuma, di antara sholat, dosa yang dilakukan di antara sholat, di antara dua sholat. Tetapi yang dimaksud dosa-dosa kecil, sedangkan haji itu bisa menghapus termasuk dosa-dosa besar, masuk di dalamnya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji mabrur gak ada balasannya kecuali surga. Kenapa? Karena dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga amalan yang mudah. Amalan yang mudah apabila kita setelah sholat maghrib, setelah habis subuh, setelah habis sholat kita mengatakan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Disebutkan dalam hadis orang yang membacanya 3 kali setelah sholat, maka seluruh dosa-dosanya, meskipun dosanya itu sudah sebanyak untuk yang ada di busa yang ada di lautan, artinya sangat banyak sekali, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi amalan-amalan yang wajib maupun sunnah yang apabila kita lakukan maka itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Karena itulah maka sesungguhnya kita harus seseorang harus menyadari tentang hal ini, tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala,
Meskipun demikian, tidak boleh seseorang merasa aman dari azab Allah. Yang disebut dengan al-amnu min makrillah. Kita tahu rahmat Allah begitu luas. Orang melakukan kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Orang melakukan dosa dengan mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal soleh yang kita lakukan. Bahkan kalau seseorang mau bertaubat, akan diterima taubatnya oleh Allah. Man taba, taballah. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Begitu luas maghfirah Allah, begitu luas rahmat Allah. Meskipun demikian, kita nggak boleh al-amnu min makrillah, merasa aman dari azab Allah. Ya udah, saya melakukan maksiat aja. Allah kan luas rahmatnya. Allah kan luas ampunannya. Sebanyak apapun dosa yang saya lakukan, Allah akan mengampuninya. Karena itu santai saja kita melakukan maksiat. Ini namanya al-amnu min makrillah, dan ini tergolong sebagai dosa besar. Nggak boleh, haram seseorang melakukan itu. Ini termasuk maksiat. Hadirin rahimakumullah, justru luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin untuk meraup pahala yang sebanyak-banyaknya dan melebur dosa-dosa yang kita lakukan. Karena permasalahannya, meskipun ini sesuatu yang pasti, dan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, permasalahannya kita tidak mengetahuinya. Karena ini adalah sesuatu yang maknawi. Kita tidak mengetahuinya. Hakikatnya apakah benar amalan kebaikan yang kita lakukan itu betul-betul telah melebur dosa kita atau tidak? Karena ada syarat, ada ketentuan bahwa yang bisa, amalan yang diterima oleh Allah, yang bisa melebur dosa itu ya amalan yang benar. Amalan yang dilakukan karena Allah, yang ikhlas, yang dilakukan oleh orang yang beriman. Puasa, sholat, zikir, sedekah, membaca Al-Quran dan sebagainya. Yang berpahala itu adalah yang memenuhi syarat-syarat diterimanya amal soleh. Yang bisa melebur dosa itu adalah apabila dia dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat diterimanya amal soleh. Lah kita nggak tahu apakah amal yang kita lakukan ini diterima apa enggak. Kalau nggak diterima, kita mengira sudah melebur dosa kita, ternyata tidak melebur dosa kita. Karena itulah maka kita tetap harus memiliki himmah yang kuat untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai dosa kecil pun kita wajib untuk bertaubat darinya. Meskipun secara teori tadi sudah kita katakan bahwa dosa kecil bisa diampuni dengan kita menjauhi dosa-dosa besar. Tetapi kita tetap wajib bertaubat dari dosa kecil agar untuk memastikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa kita untuk memiliki himmah yang kuat di dalam beramal saleh. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.